yaitu pengenalan beberapa penyakit penting pada tanaman. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk mengenal beberapa penyakit penting pada tanaman semusim dan tahunan. Adapun bahan-bahan praktikum yang kita gunakan pada acara 8 yaitu yang pertama, kerdil pada tanaman padi yaitu virus rice resistant virus atau RGSP, kemudian hawar pada tanaman padi yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae, kemudian yang ketiga ada hawar pada tanaman jagung yang disebabkan oleh Helminthosporium turcicum. Kemudian bahan yang keempat yaitu antraknos pada buah cabai yang disebabkan oleh Coleotrichum capsicum. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu puru akar pada tanaman pacar air yang disebabkan oleh Melioidogen sp. Dan bahan yang terakhir adalah kerdil pada tanaman cabai yang disebabkan oleh Cucumber mosaic virus atau CMV. Bahan yang pertama yaitu hawar pada tanaman padi yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae. Di sini klasifikasinya yaitu filum Prokaryota, kelas Schizomicetes, ordo Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae, kemudian genus Xanthomonas, spesies Xanthomonas oryzae. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu bisa dilihat di samping saya. Di sini terlihat bahwa pada tepi-tepi daun pada tanaman pada daun padi ini terlihat ada bintik ataupun seperti bekas bercak-bercak, itu menunjukkan itu adalah hawar. Kemudian dia itu agak berair. Nah, bercak-bercak ini berwarna hijau keunguan atau adapun yang kecoklatan. Kemudian seluruh daun menjadi keriput, warnanya pun bisa berubah. Kemudian untuk pengendaliannya itu bisa dengan cara menggunakan busa perak untuk mengurangi penguapan. Kemudian kita bisa menggunakan cara biologisnya yaitu menggunakan patogen yaitu dengan menggunakan Bacillus sp. Bahan yang kedua yaitu hawar pada tanaman jagung yang disebabkan oleh Helminthosporium turcicum. Adapun klasifikasi dari Helminthosporium turcicum ini yaitu Division Amastigarbiceta, kemudian subdivisio Deuteromyceta, kemudian kelas Deuteromicetes, kemudian subkelas Hippomycetidae, ordo Typhales, famili Demidaceae, genus Helminthosporium dan spesies Helminthosporium turcicum. Sedangkan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh Helminthosporium turcicum ini bisa kita lihat di samping saya. Ini adalah hawar pada tanaman jagung, yaitu terdapat bercak-bercak kecil yang mana bercak-bercak ini nantinya bisa menjadi bercak yang sangat besar pada daun tanaman jagung yang disebut dengan hawar daun. Kemudian warnanya itu ada yang hijau kehijauan, kemudian ada terdapat kecoklatan warnanya di sana. Kemudian beberapa bercak dapat bersatu membentuk bercak yang sangat besar sehingga daun itu sudah tidak bisa tumbuh kembali ataupun tidak bisa baik kembali. Kemudian untuk pengendaliannya itu sendiri kita bisa menggunakan mulsa dalam penanaman, kemudian kita juga bisa mensiasatinya dengan beberapa cara seperti menjaga kebersihan lingkungan budidaya dari gulma-gulma tempat hidup dari Helminthosporium turcicum ini. Dan cara yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan pestisida. Bahan yang ketiga yaitu antraknosa pada buah tanaman cabai yang disebabkan oleh Coleotrichum capsicum, di mana klasifikasinya yaitu Divisio Aspomycina, subdivisio Eumycota, kelas Perinomycetes, ordo Spirales, kemudian famili Polystigmataceae, genus Coleotrichum dengan spesies Coleotrichum capsicum. Kemudian untuk ciri-ciri gejalanya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ciri-cirinya itu gejala awal dari serangannya yaitu adanya bintik-bintik hitam pada buah cabai itu, baik itu kecil maupun itu yang akan menjadi membesar nantinya. Kemudian buah yang terinfeksi akan mengkerut. Kemudian serangan yang sangat parah, bercaknya akan
dan membentuk hampir seluruh pada buah cabai itu. Untuk tanaman inang lainnya itu bisa pada buah-buahan lainnya ataupun sayur-sayuran. Nah, untuk antraknose ini bisa kita kendalikan dengan beberapa cara, yaitu untuk tanaman cabai yang sudah terinfeksi antraknose oleh Colitrichum capsicii ini bisa kita cabut agar tidak menyebar ke tanaman lainnya. Kemudian bisa juga kita melakukan menjaga lingkungan budidaya kita dari gulma-gulma tempat hidup Colitrichum capsicii ini agar tidak menginfeksi dari tanaman cabai kita. Kemudian cara terakhir kita bisa menggunakan bahan kimia seperti pestisida. Bahan selanjutnya yaitu gejala flu pada tanaman pacar air yang disebabkan oleh Merodogen sp. Klasifikasinya yaitu filum Nemathelmintes, kelas Nematoda, subkelasnya Secernensecae, ordo Tilenchina, famili Heteroderidae, genus Merodogen dengan spesies Merodogen sp. Untuk ciri-ciri dari gejala serangan yang diakibatkan oleh Merodogen sp ini bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ciri-cirinya itu gejala yang terlihat yaitu akarnya akan mengalami pembengkakan, kemudian terbentuknya bintil-bintil pada akar yang tidak bisa disembuhkan saat itu. Kemudian percabangannya akan lebih rendah dari tanaman yang lain. Kemudian gejala jenisnya ini termasuk hiperplastis, pertumbuhan selnya lebih kecil dari yang lain. Kemudian untuk pengendaliannya bisa menggunakan beberapa cara, salah satunya itu dengan cara pengendalian dengan agen hayati dengan menggunakan jamur Trichoderma sp. Kemudian cara pembersihan lahan bisa juga kita melakukan cara yang terakhir yaitu menggunakan bahan kimia yaitu pestisida. Bahan selanjutnya yaitu kerdil pada tanaman padi yang disebabkan oleh Rickettsia starch virus atau RGSP. Kemudian untuk ciri-ciri gejalanya bisa dilihat di sini, merupakan gambar dari kerdil pada tanaman. Virus ini bisa dibawa oleh serangga vektor. Nah, di mana serangga vektornya itu adalah weren coklat atau Nilophar catalogans. Nah, ciri-ciri gejala yang disebabkan yaitu tanaman padi ini akan menjadi kerdil. Nah, tanamannya itu akan lebih pendek dari tanaman padi pada umumnya. Daun yang menguning akan mengering dimulai dari batangnya hingga ke daun atasnya. Pada serangan tingkat tinggi, hampir seluruh dari tanaman tanaman padi yang kita budidayakan ini akan mengalami kerdil dan mengakibatkan gagal panen. Oleh sebab itu, kita perlu untuk melakukan penanganan yaitu dengan cara membasmi atau mencegah vektornya itu dengan cara melakukan di lahan kita itu menanam tanaman refugia. Kemudian juga kita bisa melakukan dengan bahan kimia yaitu insektisida untuk membunuh Nilophar catalogans ini. Untuk tanaman inangnya itu tanaman padi. Cucumber mosaic virus, domain virus, grup positif sense RNA virus, famili Bromophirudae, genus Cucumovirus, dan spesies Cucumber mosaic virus. Adapun ciri-ciri dari CMV atau Cucumber mosaic virus ini berbentuk bulat, berdiameter 29 nanometer, tidak mempunyai amplop, genom terdiri dari RNA jika dilihat dari mikroskop. Namun secara umum tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi bisa dilihat dari tanda atau gejala yang dirasakan atau yang dialami oleh tanaman yang terserang. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh virus Cucumber mosaic ini, tanaman menjadi kerdil, pertumbuhannya menjadi abnormal.
Tanaman inang selain cabai yaitu timun, melon, labu, dan lain sebagainya.